Festival Sungai Bokor ini mengkolaborasi antara budaya dengan promosi pariwisata. Kearifan lokal yang ada di Meranti, khususnya di Bokor lah kan. Seperti lari tual sagu, ngulik tual sagu, main gasing kan. Dan nyocok atap. Saudara Sopandi selalu dipanggil dengan Atah Pandi atau Atahin. Ya tak Betul. Sejak bila Atah mengulik dan berbakat menjadi seniman ni Tah? Cuba Atah jelaskan. Memang kalau dari dasar, baik sekolah SD, SMP, SMA memang tak adalah untuk mengulik seni. Tapi Mengulik tu macam mengikis tak? mengikis. Tapi waktu kuliah dulu, saya kan pemain bola dulu. Kuliah Atah di mana kuliah? Di Universitas Riau, Unri. Unri ya. Jadi Unri Panam. Di Unri Panam, sekarang di Gobah ada dulu. Oh, pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi waktu kuliah dulu, saya kan ikut PS Unri dulu. Jadi tahun 97, 98 lah itu kan. Waktu 98 ikut seleksi Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah, Mahasiswa Nasional di Pontianak. Singkatannya apa tu? Bapomi, Bapenas lah, apa. Sejenis itulah ya. Sejenis itulah. Tapi kebetulan saya tak dipilih. Dalam bidang apa Atah ikut perlombaan tu? Sepak bola. Oh, sepak bola, bola kaki. Mewakili PS Unri. Bola kaki. Mewakili Riau. Ya, bola kaki Bola kaki. Tapi tak terpilih. Itu? Tak terpilih. Jadi kurang besar betul tak? mungkin kita kalah saing lah gitu kan. Malulah kita fisik anak pulau ni tak sama lah fisik orang daratan ni. Orang tu naik bukit, betik besar-besar kan. Kita anak pulau ke biasanya apa? Salah kita mengapa bakau. Apa bakau kan. Ya apa nyelup mosel kan. Tapi semenjak tak ikut itulah, saya mencari ide macam mana selama saya kuliah ni bisa keluar daerah. Jadi kebetulan bahagian kemahasiswaan di PSIPOL tu, Fakultas Sosial Politik. PSIPOL ya. Kebetulan Ketua Sanggar Buana Bina Budaya di Universitas Riau atau di PSIPOL lah, waktu itu Ibu Tengku Rahimah. Dan saya menawarkan diri untuk ikut gabung di Sanggar Seni itu tahun 98. Sanggar seni di bidang seni Di bidang pertama disuruh menari. Menari. Kalau menari saya memang tak pandai dah. Kalau mata. Badan bigo. Tidak ada basic. Jadi belajarlah main gong. Main gong kalau awak sini main ketawak kan. Hampir sebulan tu. Bahasa awak gong, bahasa ketawak. Jadi main ketawak ni sampai sebulan saya belajar. Tari persembahan Tepak Serih tu kan. Nak masuk tu dia kan agak patah-patah sikit Tepak Serih tu. Gantung, musik dia gantung kan. Nak masuk gong tu paling susah. Nak ya betul Nak ya betul dengar jeli dia. Dia sebab gantung pukul gong tu. Jadi hampir sebulan lah saya belajar main gong dengan Ibu Tengku Rahimah itu. Alhamdulillah dapat tawaran main di nikah anak gubernur Saleh Jasid. Saleh Jasid dapatlah 15,000 upah main gong ni tadi. Sejak itu saya fikir mantap ni kalau saya bergabung di sanggar ni. Alhamdulillah dapatlah untuk kuliah saya kan. Sambil dari bantuan orang tua dapatlah nyambung hidup kuliah jadi sejak itu saya bergiatlah untuk menekuni musik tradisi ni. Tradisional ya, musik saya lebih ke perkusi bukan melodis. Seperti gendang Melayu, marwas kan. Gendang silat. InsyaAllah lah. Dan itu Atah menguasai tu? InsyaAllah lah kan. Jadi itulah saya hobi ke situ. Ada tawaran main di Caltech waktu itu. Kalau Caltech besar dapat 250,000 dapat tu. Seorang? Seorang. Bukan main gendang ni. Bukan main gendang gitu. Dapat 250,000. Bukan main gendang ni. Di tahun 98 itu terus tahun 99 sanggar saya ni mewakili Riau ikut Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Surabaya. Alhamdulillah itulah saya fikir inilah kesempatan saya untuk pergi keluar daerah ni. Lewat seni pula, lewat sepak bola memang tak dapat dah. Kita kalah saing kan. Tapi sepak bola tetaplah sebagai olahraga favorit kita kan. Alhamdulillah macam itulah. Hobi di seni ni kena ada ni lah. Kita bisa keluar daerah,
selain bisa keluar daerah, Ada kita- kesempatan dari situ tadi. Jadi kita walaupun bisa bermain biasa, main seni-seni biasa, tapi kesempatan untuk keluar daerah. Selain itu kita bisa apa mempertahankan tradisi Melayu kita kan. Kan dapat juga keluar daerah. Sampai selesai kuliah atau tu? Sampai 2002 tu. Sampai di dulu. Dulu sampai selesai kuliah. Dan pergi ke Malaysia pernah saya tahun 2000 ke Jakarta. Melalui jalur tadi ni. Tadi ke Jakarta, pekan wisata nasional di Jakarta. Alhamdulillah lah sampai ke Duri, ke mana, pokok Riau ni insya-Allah lah. Habis kata. Kalau main bola paling ke Bangkinang sama Taluk Kuantan. Itu je. Itulah sampai Dengan seni tadi ni. sini kata tu semua. habis Habis. sampai Jadi setelah jenjang itu atas tempuh, atas jalani dari seni musik-musik tradisional ini, atas akhir selesai kuliah, tak kuliah. balik lagi selap banyak. Dengan seni itulah saya dapat beasiswa banyak tu. Dari beasiswa dari waktu tu kita masih menggalis. Dapat 9 juta waktu itu. Wah, atas kuliah. Beasiswa UNRI juga dapat saya waktu tu 1 bulan atau lebih dapat. Terus Alhamdulillah. atas balik ke kampung lagi ni, atas kembang lagi seni atas tu. Alhamdulillah tahun 2003 saya mendirikan Sanggar Batin Galang. Oh, berarti atas salah satu penggerak batin galang itu InsyaAllah tahun 2000 di desa Bokor. Bokor. Kebetulan kan 2002 selesai kuliah, ada kerja sikit lah di Pekanbaru. 2023 saya bertekad nak balik kampung untuk mendirikan sanggar seni. Dah dengan punya titel ke tak? Dah punya titel lah, Alhamdulillah. Apa sarjana Sarjana sosial. sosial Balik akhir kampung. Orang lain sibuk cari kerja, atas balik kampung dulu. Balik kampung dulu. Menengok situasi kampung ni. Alhamdulillah. Jadi sampai di kampung, atas apa kegiatan atas hari? Kegiatan waktu itu sempat juga main bola, mewakili kecamatan itu ikut Bupati Cup kan. Bupati Cup mewakili orang Samarat lah waktu itu di Patning. Cetusnya batin galang ini dari ide siapa dah? Selain atas pendiri dia ni. Cetus ide Batin Galang ini, memang Batin Galang ni kan orang yang tokoh yang Berarti sosok Batin Galang ni seorang tokoh Dia ni kalau menurut cerita ni Batin Galang ni dia bawahan dari Sultan dan Siak. Mereka ni Batin Galang ni berada di Pulau Galang di Kepri, habis dari berperang di Kalimantan sana. Jadi dia disuruh raja untuk menjadi batin di daerah Pulau Ransang ini. Pulau Ransang tu meliputi dari Kedabur Rapat sampai ke Topang, daerah kawasan dia ni, Batin Galang ni. Boko, dari kalau bunga lain lagi. Bunga Batin Kerimbang namanya. Batin Kerimbang. Alhamdulillah, itulah kami mulai nama sanggar itu Sanggar Batin Galang, yang didirikan pada 31 Mei tahun 2003. Apakah Batin Galang itu ada makam di dekat Boko? Masih ada. Masih ada. Daerah di Saka 2 nama tempat Batin Galang tu. Saka 2 Ni kalau disebut Saka ni, kalau dari orang Malaysia ngeri ni. Saka tu daerahnya macam dah tua lah itu. Batang Saka kan, mati batang tua kan. Itu. Jadi dari situlah filosofi Batin Galang ni kata itulah. Dan seniman seni apa aja di dalam Batin Galang ni tak? Kami dulu pertama buka, kami lebih fokus ke zapin aja, zapin tradisi. Memang bermodal saya waktu itu marwas, maaf lah, bukan saya mencuri, tidak. Saya mengambil lah itu, mengambil marwas dari sanggar yang saya dulu di Pekanbaru. Saya ambil lah sebiji marwas untuk bawa ke kampung. Marwah ni apa benda? Marwah tu kenang kulit tu. Kenang kulit tadi ni. Marwah nama dia. Lepak kan. Marwah nama dia. Kan nama dia. Yang kulit dia biji gendang itulah atau balik. Marwah itu bawa balik untuk buka sanggar di kampung. Kebetulan di kampung tu ada pula orang tokoh masyarakat lah. Tokoh masyarakat ni macam dia dulu pernah naik zapin, orang tua ni. Tapi bisa buat alat musik. Dia ni lah bisa memperbanyakkan marwas sampai 5 biji lah dia buat marwas. Gendang-gendang tadi ni. Itu pinjam lah gambus. Ada gambus orang tua dulu, Cik Aten namanya. Orang Boko dia. Dia dulu dia pelatih musik, pelatih zapin dulu di Boko. Awak kecil-kecil ni masih ingat tu. Pinjam lah perkakas dia. Pinjam gambus dia. Gambus dia lah untuk latihan kami 3 kali seminggu kadang, hampir tiap malam. Kami latihan, ada orang sedekah gula, sedekah kopi. Kadang saya sedekah rokok untuk main gambus tu biar semangat sama-sama kan, orang tua-tua tu kan. Dan itulah asal-asalnya
Sampai terkumpullah kawan yang sepaham, sehobi. Ayo kita bersama untuk memainkan alat musik. Kan jadi kan anak orang-orang muda semua main kan? Ya. Batin Galang pun berdiri pun bukan sembarang tu. Tokoh-tokoh masyarakat saya undang. Diajak di balai desa. Didudukan, dibicarakan balai desa setuju tak kita buat sanggar seni di kampung ni? Alhamdulillah dapat respon lah dari masyarakat Boko ni, dari tokoh-tokoh masyarakat. Dibuatlah sanggar Batin Galang ni. Semua masyarakat setuju. Kami pun dapat operasional pun dari Pengulu tu. Pengulu ada kutipan setiap kedai-kedai tu entah berapa ribu lah sebulan tu. Itulah dapat operasional kami dulu. Sampai di mana Batin Galang sekarang tak? Batin Galang alhamdulillah sepak terjang dia lah. Selain kita buat event kan, kita pun ada juga macam kelompok seni lah itu kan. Dan kita dah sampai ke Malaysia, ke Jakarta. Batin Galang yang tadi ke Malaysia, ke Melaka, ke Selangor. Selangor dah 2 kali dah. Ke Melaka 1 kali. Itu semacam undangan atau kompetisi atau macam mana? Undangan menampil di sana. Pernah dapat anugerah tak? Pernah. Batin Galang ni? Pernah. Alhamdulillah tahun 2015. Tahun 2015 mendapat anugerah dari Sagang. Anugerah Sagang Dari Yayasan Sagang. Oh, Yayasan Sagang. Di mana tu? Pekanbaru. Di Pekanbaru. Tahun 2015. 2 kali kami ikut, sekali bawa lekat anugerah tu. 2 kali seleksi. 2014, 2015 baru kita bisa dapat anugerah Sagang tu. Memang di Riau ni kan kompetisi kuat sekali. Apalagi masalah tradisi ni kan. Di samping Atah melaksanakan kegiatan aktivitas seniman, Atah kan sekarang ni Dewan ni. Ya. Ada tak sesuatu yang Atah nak kembangkan lagi dengan posisi Atah ni Dewan? Ya. Saya mengharapkan ini memang cita-cita saya. Cita-cita saya bahawa Bokor ini sebagai pusat kebudayaan Riau. Di Riau. Ini cita-cita saya. Kerana kita sudah mencanangkan Desa Bokor ni sebagai Desa Wisata Budaya tahun 2013. Tahun 2013 sebagai Desa Wisata Budaya. Desa Wisata Budaya. Dicanangkan Bupati Pulau Meranti waktu itu. Pas lomba lari Tuala Sagu. Dan itu pernah dibuat semacam event tak? Event lomba lari Tuala Sagu tahun 2013. Event lomba lari Tuala Sagu. Di atas Tuala Sagu. Kunjungan dari mana aja tak orang datang? Kalau kunjungan alhamdulillah lah kan. Kita di Bokor tu beberapa dari sekian banyak acara di Desa Bokor terkait masalah seni budaya, momen-momen apa yang sangat bermutu lah atau yang sangat dibanggakan oleh Atah, kira-kira apa? Memang kesemua event yang kita buat itu semuanya bermutu lah kalau bagi saya lah kan, tak tahulah bagi orang kan. Tapi yang sangat potensi sekali ni lah Festival Sungai Bokor. Festival Sungai Bokor. Di dalam Festival Sungai Bokor tu bagian-bagian apa aja perlombaan dia? Kerana festival ada perlombaan? Ada. Festival Sungai Bokor ini mengkolaborasi antara budaya dengan promosi pariwisata. Budayanya ni lah kita mempunyai kearifan lokal yang ada di Meranti, khususnya di Bokor lah kan. Seperti lari Tuala Sagu, molek Tuala Sagu, main gasing kan. Dan nyocok atap, banyak sekali main selengkit bagi anak-anak. Itu main selengkit ada. Ada. Tahu main selengkit? Tak tahu main selengkit dah? Budak sekarang tak jumpa dah. Budak sekarang tak jumpa main selengkit dah. Dia tahu kadang startup pula bahasa orang lain, kadang startup ada kan. Ya jelah yang faham kita main selengkit je lah. Okey. Main startup. Terus ada saya dengar di Bokor ni 1000 buah apa nama? Buah-buahannya. Buah-buahan. Apa nama event tu? Itulah Festival Sungai Bokor ni. Oh, di dalam festival Bokor ni ya. Dari bidang promosi wisata, ni kan kita ada wisata sungai. Wisata sungai tu kita memakai sampan dari Bokor tu, dari pelabuhan sampai ke hulu Sungai Bokor tu. Kita adakan pesta buah-buahan. Pesta buah-buahan. Pesta buah-buahan di hulu Sungai Bokor. Di hulu Sungai Bokor tu ada kebun masyarakat di sana. Di sini bukan buah tu dijajah depan atas meja tidak mencarilah tepukuk carilah sendiri, beli sendiri di situ. Macam-macam buah ada. Kalau panitia meletak itu mati. Tekor panitia. Tapi bisa lah, ke depan ni bisa tu. Tapi ya dia paling 10 biji satu bakul 10 buah semua tak ngirit lah. Ya alhamdulillah lah semenjak kita buat event itu masyarakat memang ada juga berjual ke Selat Panjang. Tapi kan kadang masyarakat dari Selat Panjang ni
Sekarang tanpa ada event, dia langsung ke kebun-kebun masyarakat di sana. Dari event itulah. Kalau dulu kami di Boko tu, kalau nak berjalan buah pakai motor tu dari Pompong kan. Bawa sak banyak pakai Pompong kan. Sekarang tak payah lagi. Orang dari luar datang ke situ. Datang ke sana. Itu di luar event lah itu kan. Jadi orang luar yang dimaksud itu orang masih dalam ranti ya. Ranti. Belum pula dengan orang yang betul-betul dari luar. Dengan dampak Covid lah dalam 2 tahun. 2 tahun kita menjalani Covid dengan aturan-aturan yang ada, protokol kesihatan, kegiatan-kegiatan untuk event di Desa Bokor ini masih tetap dilaksanakan atau tidak lah? Ya, memang kita hampir 2 tahun lah tambah event semenjak Covid-19 ni kan. Berarti dari dampak Covid yang berjalan sekarang ini memang tidak pernah dibuat event lagi. Setelah 2 tahun ni, alhamdulillah kemarin tanggal 24 sampai 27 November kemarin kita buat festival budaya Boko main. Budaya Boko. Itu pun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan main tu yang support main tu. Kerana kita ada daya desa di situ. Istilahnya macam penamping desa lah itu kan. Daya desa ni dia melalui dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tu. Inilah titik awal kemarin kita buat. Alhamdulillah masyarakat waktu itu ada yang buat kuliner. Berarti sekian waktu sudah tidak ada kegiatan. Akhir tanggal 24 kemarin dibuat. Alhamdulillah. Dan itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik dengan protokol kesihatan kemarin tu. Tetap protokol kesihatan ya. Berenang tetap pakai masker. Itu tak bisa. Saya berenang pakai masker mati. Mana tahu. Berenang pakai masker dia, mana tahu kan. Cuci tangan dulu je kaki. Itu saku kan, itu saku kita buat tu. Berlari tetap. Tetap. Berlari atas tuas saku tetap jalan kan. Buat main tu. Sama gasing main tu. Protokol kesihatan tetap jalan. Tetap. Tunjukkan bagi berlari tuas saku pakai masker. Penonton aja. Penonton yang pakai masker. Berlari tetap. Semput sudah. Mana tahu. Lenguk lengak mata nampak kan. Senyum orang tu berlari orang tu sak nafas. Okey dah. Terus yang terakhir dah. Kira apa harapan Atah kepada anak-anak muda, adik-adik kita di bawah ini dengan sibuk dengan permainan-permainan gamer yang menghabiskan waktu seharian dah di batu lah aku dah hidup lah. Itu yang seru. Balik tadi kan, apa harapan Atah atau motivasi Atah kepada adik-adik supaya ya memang gamer yang dimain sama anak-anak sekarang ni atau komunitas anak muda ni, dan kalau menurut saya ya memang habis waktu banyak. Terus dan dia tak ada aktivitas di badan dia, duduk di tempat warung kopi atau mana dia sibuk main HP. Kan sekian jam tu. Nah, sementara untuk seni budaya kita ya macam mana menurut Atah? Ya, untuk kita ketahui kan, memang di Kepulauan Meranti ini kan kita tidak ada gunung yang indah, pantai berpasir kan. Puisi dah. Dah ni tahu puisi ni. Ini macam apalah slogan-slogan lah ini kan. Aku orang bercakap macam itu dah. Aku ada puisi ni kan. Tapi kita punya kearifan lokal yang tidak mempunyai oleh daerah lain. Kita punya mangrove, kita punya tasik, kita permainan rakyat yang dipunyai oleh daerah lain. Kesempatan inilah yang harus kita buat, baik pemerintah daerah maupun generasi muda ni. Generasi muda ni kita harus cari peluang. Macam event kita buat, anak muda cari peluang. Apa kebolehan dia? Jangan asyik main game aja kan. Kebolehan dia misalnya membuat macam di Boko main, membuat bonsai dari kelapa. Pot bunga dari akar kayu. Tu anak-anak muda main yang promosikan di Boko tu. Anak-anak muda kan. Kerajinan bambu. Anak-anak muda main. Kami promosi tu. Terus untuk kegiatan itu disebarkan tak melalui apa? Ada YouTube dia lah. YouTube desa punya lah gitu kan. Dipromosikan lah itu. Inilah kesempatan yang ada yang kita buat. Saya minta setiap event yang kita buat, masyarakat atau pemuda tu jangan jadi penonton, tapi menjadi pelaku di situ, pelaku usaha, UMKM lah istilah Kenin ni kan, UMKM, supaya kita ambil kesempatan
dengan penonton, apa yang polen kita dapat? Seperti main musik, kita tampilkan. Main bisa menari di situ. Atau membuat miniatur, buat miniatur yang bisa dijual belikan, kan? Tak buat seletup, kan? Itu lah. Tapi agak unik sikit. Coba pampang itu bisa dibeli orang, kan? Alhamdullah di Boko sekarang ada komunitas gang air kelat. Gang? Apa dia? Gang air kelat. Apa benda? Ni komunitas anak muda ni. Sekarang bergabung dengan Bergerak bidang apa? air kelat ni dia kreatif lah anak-anak ni. Air kelat. Komunitas gang air kelat. Air kelat, Air kelat. Bukan bahasa Inggeris dia, Bukan. Air kelat, Dia bergabung berkolaborasi dengan Sanggar Bertinggalang. Anak-anak ni. Sekarang dia ni berkolaborasi dengan main musik tradisi Melayu. Hampir 20 orang sekarang ni. Pemuda-pemuda di Boko ni berkolaborasi dengan Sanggar Bertinggalang. Alhamdulillah mereka dah bisa asuh-asuh lah bisa main alat-alat tradisi ni. Kira ada kesempatan tak kami untuk langsung ke Sanggar Seni Bertinggalang ini untuk melihat langsung kegiatan-kegiatan Bertinggalang? Boleh. Tapi sekarang ni Sanggar Bertinggalang ni kami kan minjam gedung Balai Desa Lama, Kantor Penghulu Lama Boko dulu. Tapi sekarang Kantor Penghulu Lama dah lapuk. Dah macam dah sarang tak tahulah kan. Jadi sarang lelabah. Dia mana main? Sekarang rumah masyarakat. Main rumah masing-masing. Tengok pakai Jadi kami numpang rumah masyarakat sekarang. Latihan di situ budak-budak ni. Kadang kalau penari numpang di halaman rumah masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan kita adakanlah sekretariat Sanggar Bertinggalang, kita renovasi ulang balik. Terus untuk kegiatan latihan-latihan biasa masih jalan ni tak? Masih jalan. Alhamdulillah masih jalan anak-anak ni. Boleh lah apa lagi latihan? Dora FM survei sana semua. Boleh. Ya. Apa aja yang bisa kita booming kan? Ya. Supaya jadi motivasi kepada kawan lain. Kan gitu kan? Betul. Banyak seni harus dibuat, gitu kan? Kadang saya pun melihat langsung ke seputar lingkungan saya. Dengan anak-anak muda sekarang ni, aduh, ngeri dah. Ya. Sibuk main gadget handphone, nama handphone lah itu. Tapi sekarang ni anak muda tu kita harus pelan-pelan lah untuk mengajak dia macam kami buat lah. Biar mereka sadar sendiri. Tak jumpa kalau sadar sendiri. Tak jumpa dah. Kalau pakai serga. Kalau Boko dia sadar sendiri. Tanpa kami suruh dia tu kan. Dia bermain musik tradisi sekarang ni. Alat-alat musik tradisional tu biasa rumah saya drop di sana. Mainlah sesuka hati. Yang penting ada dasar-dasar dia kan. InsyaAllah kami akan mengundang beberapa pelatih musik nanti di Pekanbaru untuk buat pelatihan musik tradisi nanti di Boko tu. Sebab di Boko tu tidak ada pemuda tu basic dia dari sekolah musik. Semua itu hanya dapat di situ aja. Ada dulu dari Padang Panjang, ada dulu kami bawa ke situ Bang almarhum Deni Winuza untuk pelatih musik, pelatih tari juga ada di situ. Kerana mereka semua bukan ada basic dari sekolah-sekolah seni lah gitu kan. Tapi memang atau tidak betul. Luar biasa lah Bertinggalang ni bisa sampai ke tur-tur luar negeri tak? Alhamdulillah lah. Luar biasa ni. Kita nak ikut dia tak mungkin. Nak megang apa? Oh dah ada pegang semua dah. Megang gong, megang apa semua tak dapat dah. Megang biang mic je. Megang biang mic. Okey tak. Terima kasih banyak ni tak. Dah hadir di Dora FM. Semoga Dora FM kami berjalan lancar. Amin. Aku pula promosi. Okey tak. Terima kasih banyak tak. Semoga sukses Dora FM.